Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Agnes Nadia Permatahati. Dengan NIM tersebut, sesi 1 dari Pendidikan Teknik Bangunan 2020. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi termodinamika. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu tentang materi termodinamika ini? Baiklah, sepertinya belum ada yang mempelajari materi ini ya. Maka sekarang kita akan membahas tentang materi termodinamika. Jadi, ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu. Apa ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Yang dimaksud berhubungan dengan mekanika statik itu gimana ya, Bu? Wow, pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas dan lingkungan. Lalu, aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri adalah peristiwa termodinamika yang paling dekat dengan kehidupan sehari-harinya kita. Apa penjelasan Ibu sudah jelas atau tidak? Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Sudah jelas, Bu. Ibu, saya ingin bertanya. Ibu tadi menyebut kata refrigerator kan? Refrigerator itu apa ya, Bu? Soalnya saya baru dengar. Baiklah, refrigerator itu merupakan mesin pendingin, suatu rangkaian mesin yang mampu bekerja untuk menghasilkan suhu atau temperatur dingin dan temperatur rendah. Lalu, sesuai dengan kegunaannya, mesin pendingin terdiri dari beberapa jenis di antara lain. Yang pertama, refrigerator untuk keperluan industri. Yang kedua adalah lemari es atau kulkas. Yang ketiga ada freezer, pembeku atau pendingin makanan dan minuman. Yang keempat ada penyejuk ruangan atau AC. Yang kelima ada dispenser untuk menghasilkan air panas dan air dingin. Lalu ada kipas angin untuk penyejuk. Baiklah, udah jelas banget ya yang udah Ibu jelasin barusan. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip termodinamika. Berikut gambar 1 di bawah menunjukkan penerapan prinsip termodinamika yang meliputi mekanika, panas, dan kalkulus diferensial. Pada gambar 2 menggambarkan penyelesaian sebuah masalah secara termodinamika dengan beberapa tahap. Maaf, Bu, saya kurang paham dengan gambar yang kedua. Baik, akan Ibu jelaskan. Yang pertama, formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Hal tersebut disebut dengan mengubah bahasa ke dalam problem ke dalam bahasa termodinamika, lalu merumuskan dengan memakai berbagai besaran termodinamika. Lalu yang kedua, evaluasi sifat dan fungsi termodinamika. Artinya mengerjakan analisis pada formulasi yang sudah disusun di langkah pertama. Tahap 1 ini memerlukan pemahaman pengetahuan termodinamika yang menandai supaya tidak terjadi adanya kesalahan persepsi pada arah atau tujuan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, penyelesaian problem termodinamika. Dalam tahap ini diperlukan dukungan pengetahuan matematika atau kalkulus diferensial integral sehingga bisa mendapat jawaban yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga langkah untuk menyelesaikan termodinamika di atas harus berpijak dengan dalil atau kaidah pada termodinamika, sehingga dapat disimpulkan prinsip termodinamika adalah suatu hal alami yang berlangsung di dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika ini direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah wujud mekanisme yang dapat membantu manusia pada aktivitasnya. Penerapan termodinamika yang sangat luas dimungkinkan sebab adanya perkembangan ilmu termodinamika sejak abad 17. Pengembangan ilmu termodinamika diawali dengan adanya pendekatan makroskopik, yaitu perilaku umum partikel zat yang menjadi sarana pembawa energi. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi atau sudah jelas ya? Sudah jelas, Bu? Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan jelaskan sistem pada termodinamika. Sistem termodinamika merupakan suatu bagian dari jagat raya yang juga turut diperhitungkan. Suatu batasan yang nyata maupun imajinasi memisahkan suatu sistem dengan jagat raya yang disebut sebagai lingkungan. Pengelompokan dari sistem termodinamika dilihat dari sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor, serta entropi antara sistem dan lingkungan. Sementara berdasarkan jenis pertukaran yang berlangsung antara sistem dan lingkungan, sistem termodinamika terbagi menjadi 3 di antara lain. Yang pertama, sistem terisolasi. Tidak terjadi adanya pertukaran panas, benda maupun kerja dengan lingkungan. Contoh sistem terisolasi: wadah terisolasi atau tabung gas terisolasi. Lalu yang kedua, sistem tertutup. Terjadi adanya pertukaran energi panas serta kerja, namun tidak ada pertukaran benda dengan lingkungan. Contoh sistem tertutup: rumah hijau, sebab di sana terjadi pertukaran panas namun tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Untuk mempertimbangkan apakah sebuah sistem terjadi pertukaran panas, kerja maupun keduanya, maka ada 2 sifat batasnya, yaitu yang pertama, pembatasan adiabatik, tidak dapat terjadi pertukaran panas. Lalu yang kedua, pembatasan rigid, tidak dapat terjadi pertukaran kerja. Lalu yang ketiga, sistem terbuka, berlangsung pertukaran energi panas serta kerja dan benda yang berada di lingkungannya. Suatu pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut sebagai permeabel. Oke, baiklah, sampai di sini dulu. Apa ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Contohnya sistem terbuka apa ya, Bu? Oh iya, jadi contoh sistem terbuka adalah samudra. Pada kenyataan, suatu sistem tidak bisa terisolasi dengan sepenuhnya dari lingkungan, sebab pasti ada terjadi sedikit pencampuran walaupun hanya penerima sedikit penarikan gravitasi. Pada analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan energi yang keluar dari dalam sistem. Baiklah, sudah jelas ya. Sekarang kita akan membahas keadaan termodinamika. Nah, pada saat sistem dalam kondisi yang seimbang pada kondisi yang ditentukan, hal tersebut disebut sebagai kondisi pasti atau keadaan sistem. Dalam keadaan termodinamika tertentu, banyak terdapat sifat dari sistem yang dispesifikasikan. Fungsi keadaan dari sistem merupakan properti yang tak tergantung pada jalur di mana sistem tersebut membentuk keadaan tersebut. Nah, bagian berikutnya pada seksi ini hanya akan mempertimbangkan properti yang menjadi fungsi keadaan. Lalu jumlah properti minimal yang harus dispesifikasikan dalam menerangkan kondisi dari suatu sistem tertentu ditentukan oleh adanya hukum Fresh-Gibbs. Pada umumnya, seseorang yang berhadapan pada properti sistem yang lebih besar dari jumlah minimal itu. Nah, pengembangan hubungan di antara properti dari kondisi yang berlainan dimungkinkan. Persamaan keadaan merupakan contoh dari hubungan tersebut. Oke,
Baiklah, materi termodinamika sampai di sini dulu ya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.